terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Pak Lutfi. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sinta Dewi Bowo, bisa dipanggil Gaby, dengan NIM V1323030 dari kelas C, dengan prodi D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk pengerjaan UAS di mata kuliah Marketing Analitik saya. Saya share screen untuk UAS yang pertama di pricing. Nah, untuk yang pertama, di sini akan ada pricing di bagian linear demand curve. Jadi di sini tuh ada perintah buatlah kurva permintaan linear dari data berikut dan isi tabel yang kosong. Untuk linear demand curve sendiri, ini tuh rumusnya adalah D sama dengan A dikurangi BP. B itu berarti B dikali P. Kemudian di sini tertera ada tabel price dan demand. Nah, untuk price sendiri ada 90 dengan demand atau permintaan itu 1000. Kemudian di harga 90,90 dengan demand atau permintaan di 980. Jadi kita diminta untuk menganalisis ketika harga itu naik, berapakah permintaan yang akan diminta oleh konsumen. Untuk elastisitasnya ada 2, di angka 2. Kemudian untuk langkah yang pertama, kita blok di bagian tabel price dan demand. Kemudian kita klik di sebelah kanan ini, kemudian kita pilih charge, dan kemudian kita pilih scatter. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, diagram seperti ini, charge. Kemudian kita klik kanan di bagian titik ini, kemudian kita add trend line, kemudian kita pilih yang display equation on charge. Nah, kemudian di sini akan muncul garis dan beserta rumus yang ada. Di mana rumusnya adalah Y sama dengan minus 22,222 X ditambah 3000. Kemudian kita silang, kita ganti warna terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, kemudian akan muncul rumus. Kemudian untuk rumus dari linear demand curve sendiri adalah D sama dengan A minus B kali P. Nah, kemudian di mana D itu adalah sama dengan A-nya itu adalah kita balik dari Y ini, fungsi Y ini berarti kita balik 3000 minus 22,222 X dikali P. P itu adalah price. Kemudian kita masukkan sesuai dengan rumus ya. Kita klik di sini sama dengan kita masukkan rumusnya yang ini, yang dari awal berarti 3000. Kita balik ya, 3000 dikurangi 22,222 dikali P. P-nya yang mana? P-nya adalah yang 91,80. Kemudian klik. Kemudian kita enter. Ini kita ganti ke channel atau number. Kita hilangkan di belakang komanya. Nah, di sini sudah tertera. Berarti untuk di harga 91,80 permintaannya itu menurun. Nah, otomatis ketika harga itu semakin naik atau harga itu semakin mahal, maka permintaannya akan semakin menurun. Kita coba untuk menarik garis, kita lihat harganya. Nah, dari sini kita bisa lihat di harga 92,70 permintaan itu akan sama dengan di 91,80 yaitu 960. Kemudian di harga 93,60 permintaannya itu akan menurun, kembali menurun 20 menjadi 940. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ketika harga itu semakin naik, maka permintaan akan semakin menurun. Kedua adalah power demand curve. Jadi di sini ada data untuk A, price, kemudian demand. Nah, di A ini adalah estimasi,
Kemudian ada elastisitasnya ada di angka 2, dan kemudian untuk rumus dari power demand curve itu D sama dengan A dikali P. P ini adalah price, kemudian dipangkatkan B. B ini adalah elastisitas. Jadi untuk A, ini estimasinya adalah kita diminta untuk mengestimasi berapa jumlah eh, keuntungannya. Kita isikan di 100. Kita isikan di 10 juta. Kemudian untuk rumus dari demand itu sendiri adalah D sama dengan A dikali P price, kemudian dipangkatkan B, elastisitasnya ini kita minus 2 karena kebalikannya. Demand berarti A dikali P price, kemudian kita pangkatkan minus 2. Kemudian kita enter, kemudian untuk demand permintaannya berarti kita kurangi ada 100.235. Untuk di harga 90, permintaannya ada di 1.235. Kemudian kalau misalkan untuk di harga 50, berapakah demand-nya? Kita klik di sini, kita beri sama dengan, kemudian A-nya itu berada di sini, kemudian dikali price, price-nya itu ada di sini, kemudian kita kalikan elastisitasnya adalah minus 2. Kemudian di sini sebelum B, ini kita ketikkan Fn dan F4. Jadi Fn dan F4 ini berfungsi untuk mengunci angka agar tidak berantakan. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini demand-nya sejumlah 4.000. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, di sini sudah tertera ya semuanya. Untuk di harga 50, permintaan konsumen 4.000. Kemudian di harga 60, permintaan konsumen ada 2.778. Kemudian di harga 70, permintaan ada di 2.041. Kemudian di harga 80, permintaan konsumen ada di 1.563. Kemudian di harga 90, permintaan konsumen ada di 1.235. Kemudian di harga 100, permintaan konsumen ada di 1.000. Kemudian harga 110, permintaan konsumen ada di 826. Kemudian 120, permintaan akan ada di 694. Kemudian di 130, permintaan konsumen akan ada 592. Dan harga 140, permintaan konsumen ada di 510. Jadi di sini dapat dibuktikan bahwa semakin mahal harganya, maka permintaan konsumen itu akan semakin menurun. Kemudian kita akan lanjutkan untuk yang ketiga adalah optimizing price dalam kurung linear. Di sini ada data di mana harga $75 dengan permintaan itu di 5.000, kemudian di harga $75,75 permintaan itu menurun menjadi 4.900. Kemudian untuk biaya satuannya per unit adalah $59. Kemudian kita minta untuk mencari best price atau harga yang tepat, kemudian permintaannya, dan kemudian keuntungannya. Kemudian di sini ada rumus untuk keuntungan, profit sama dengan price dikurangi unit cost dikali demand. Kemudian untuk memunculkan rumusnya, kita blok di bagian sini, kemudian kita klik di sini, kita pilih charge, kemudian kita pilih scatter. Kita sesuaikan, kita ganti warnanya terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan di bagian titik, kemudian kita pilih add trend line. Kemudian kita pilih display equation on chart untuk memunculkan rumus. Kita klik silang. Nah, kalau sudah seperti ini,
rumus yang ada atau garis yang muncul dari rumus Y sama dengan minus 133,33 X ditambah 15.000. Nah, kemudian untuk base price-nya ini kita taruh angka yang sesuai dengan estimasi kita, 90. Kemudian untuk demand sendiri rumusnya D sama dengan A minus B kali P. Kita taruh di sini, jadi kita balik. A-nya adalah 15.000, kemudian kita kurangi, B-nya itu 133,33, kemudian X-nya itu dikali P. P-nya adalah base price, kita klik, kemudian di sini akan muncul demand-nya. Kalau di harga base price-nya 90 dolar, maka permintaan atau demand-nya di 3.000. Kemudian untuk mencari profit, mencari keuntungan, kita berikan rumus base price, dikurangi unit cost, kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan demand atau permintaan. Kita enter. Nah, di sini akan kelihatan bahwa profit atau keuntungan yang didapat adalah sebesar 93 dolar 9. Bagian yang keempat ada di optimizing price dalam kurung linear flow. Di sini eh, ada data di mana unit satuan jumlah dari biaya unit satuan itu ada 60 dolar. Kemudian cartridge per printer itu jumlahnya 6. Kemudian untuk keuntungan per cartridge itu adalah 12 dolar. Kemudian kita diminta untuk menghitung, kita diminta untuk memperkirakan base price, ini masih estimasi, kemudian untuk demand, kemudian untuk total profit. Kemudian di sini ada tabel price demand. Untuk price sendiri di harga 75 dolar dengan permintaan 5.000, di harga 75,75 dolar dengan permintaan di 4.900. Kemudian ada rumus-rumus yang tertera. Kemudian di sini kita estimasikan base price-nya adalah 70. Kemudian untuk demand, kita berikan kurva atau tabel seperti tadi untuk ilustrasi, kita blok, kemudian kita klik, kemudian kita pilih charge, kita pilih scatter. Kemudian kita sesuaikan, kita ganti warnanya terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, add trend line, kemudian kita pilih display equation on chart. Kemudian kita silang, maka di sini akan muncul rumus Y sama dengan minus 133,33 X ditambah 15.000. Kemudian untuk demand, rumus dari demand sendiri itu adalah D sama dengan A minus B dikali P. Kemudian untuk demand sama dengan menurut rumusnya dibalik, untuk A-nya sendiri adalah 15.000. Kemudian B-nya adalah minus 133,33 dikali price. Price-nya di sini adalah 70. Kemudian kita enter. Oke, jadi dari harga yang diestimasikan 70 dolar, permintaan dari konsumen itu sejumlah 5.667. Kemudian untuk total profit atau keuntungannya, kita berikan tanda kurung dalam kurung price, base price, kemudian, oh maaf, kita belum berikan tanda sama dengan, kemudian base price, dikurangi unit cost 59 dolar. Kemudian kita berikan kurung tutup, kemudian dikalikan dengan demand. Demand-nya adalah sejumlah 5.667. Kemudian kita berikan kurung tutup lagi, kemudian kita tambah,
kemudian kita kurung buka. Kurung buka itu demand-nya di permintaan ada 5.667, kemudian B7, kemudian dikalikan cartridge per printer ada di 6, kemudian untuk profit atau keuntungan per cartridge adalah $12. Kemudian kita kurung tutup, kita cek sekali lagi, base price 70, kemudian unit cost ada di $59 di B3, kemudian dikalikan dengan demand yaitu di B7, kemudian demand B7, kemudian dikalikan cartridge per printer 6, B4, kemudian dikalikan B5 profit. Kemudian kita enter. Oh, ada rumus yang salah sepertinya. Oh, kita perlu ulangi saja dari awal sama dengan atau kita berikan kurung dua kali price, kemudian kita kurangi unit cost, kemudian kita kurung tutup, kita kalikan dengan demand, kemudian kita kurung tutup lagi, kemudian kita tambah demand dikalikan dengan cartridge per printer, kemudian kita kalikan dengan profit, kemudian kita kurung tutup lalu enter. Oke, sudah muncul. Di sini akan muncul total profit. Di sini akan muncul total profit sejumlah $470.353. Akan lanjutkan ke optimizing price dalam kurung polinomial. Di sini ada data di mana pembuatan satu unit itu membutuhkan biaya sejumlah $0,90. Kemudian di sini ada tabel di mana ada harga terendah, harga tengah, dan harga tertinggi. Ada price dan kemudian ada demand. Di harga yang paling rendah, di harga $1,50 itu permintaan ada di 60. Kemudian di harga yang tengah, harga medium, di harga $2, permintaan itu ada 51. Kemudian di harga yang paling tinggi, high price, ada di harga $2,50 dengan demand adalah 20. Kemudian di sini kita diminta untuk memperkirakan price, demand, dan profit. Kemudian untuk rumus dari profit itu sendiri adalah profit sama dengan price dikurangi unit cost, kemudian dikali dengan demand. Kemudian untuk memunculkan rumus, kita klik hapus dulu. Kemudian untuk memunculkan rumus, kita blok di bagian tabel sini. Kemudian kita klik quick analysis, kemudian kita pilih charge, kemudian kita pilih scatter. Kemudian akan muncul kurva seperti ini. Kita akan ganti warna terlebih dahulu. Kemudian kita klik di bagian kanan, di bagian tabel, kemudian add trend line. Kemudian kita ganti menjadi polinomial. Dan kita akan munculkan rumus di bagian display equation on chart. Kita klik, kemudian kita silang. Nah, kemudian di sini akan ada muncul rumus Y sama dengan minus 44X kuadrat ditambah 136X dikurangi 45. Kemudian untuk price kita isikan sesuai dengan keinginan kita, saya isi 2,22. Kemudian untuk demand, kita masukkan rumus yang tertera sama dengan minus 44 dikalikan X-nya adalah 2,22 dikuadratkan di pangkat 2, kemudian ditambah 136 dikurang dengan X, maaf, kita kali
136 dikali X, kemudian dikurangi 45. Kemudian kita enter, maka akan permintaannya ada di 40. Demand-nya akan ada di 40. Kemudian untuk menghitung profit, profit rumusnya adalah sebagai berikut. Kita berikan sama dengan kurung buka price, kita kurangi dengan unit cost, kemudian kita kurung tutup, kita kalikan dengan demand atau permintaan. Permintaan sejumlah 40, kemudian kita enter, maka untuk profit akan didapatkan sejumlah 52 dolar, 89. Di sini saya akan melanjutkan mengenai luas forecasting. Saya akan share screen. Di sini ada tabel soal forecasting di mana unit terjual di tanggal 13 Maret, kemudian di tanggal 13 April, kemudian kita diminta untuk menuliskan simple average, most naif, seasonal naif, moving average, exponential smoothing, dan linear forecasting dengan menggunakan rumus-rumus yang ada. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam simple average. Di simple average ini ada data sebagai berikut. Untuk bulan, tahun, dan unit. Nah, kalau di simple average ini kita samakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan rumus sama dengan average, kemudian kurung buka, kita klik dari bagian C2 dari yang pertama, unit di nomor pertama hingga di unit sebelum soal. Kemudian kita kurung tutup, lalu kita end. Hasilnya adalah 42, kita hilangkan komanya, maka hasilnya 42. Kemudian kita tinggal tarik garis ke bawah, maka hasilnya akan menjadi 36. Oh, atau kita ulangi saja, 42 kita tarik sesuai dengan rumus, maka akan sama menjadi 42. Selanjutnya, kita taruh di sebelah tabel soal untuk simple average 13 Maret 42, kemudian 13 April di 42. Kemudian untuk kita warnai agar tidak salah. Kemudian untuk yang musnaif, di musnaif ini juga terdapat data di mana ada bulan, kemudian tahun, dan kemudian unit. Di sini kita diminta untuk mencari bulan Maret dan bulan April. Untuk musnaif ini rumusnya adalah disesuaikan dengan bulan sebelumnya. Otomatis ini kita sesuaikan dengan di bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari sejumlah 35, dan bulan April sama dengan bulan Maret sejumlah 35. Kita masukkan ke tabel soal, musnaif 35, 13 April 35. Kemudian kita lanjut ke seasonal naif. Jadi seasonal naif ini sama, juga terdapat data di mana ada bulan, tahun, dan kemudian ada unit. Kita beri warna terlebih dahulu. Kemudian kita diminta untuk mencari data di bulan Maret 2019 dan April 2019. Seasonal naif ini rumusnya disesuaikan dengan bulan pada tahun sebelumnya. Untuk Maret 2019 kita sesuaikan dengan bulan Maret tahun 2018 yaitu sejumlah 48. Kemudian untuk bulan April tahun 2019 kita sesuaikan dengan bulan April tahun 2018 yaitu sejumlah 34. Kita masukkan ke tabel soal untuk bulan Maret adalah 48 dan bulan April adalah 34. Oke, baik. Kita lanjut ke moving average. Di moving average juga sama, terdapat data dengan tertera bulan, kemudian tahun, kemudian unit. Kemudian di moving average ini kita menggunakan rumus, yaitu rumusnya berada pada data analis. Kita masuk ke dalam data, kemudian kita pilih data analyze, kemudian kita pilih yang moving average. Kita klik OK. Kemudian input range. Input range ini kita pilih cell yang berisikan data.
Kita klik dari yang Februari ini, kita sesuaikan dengan Februari terakhir di tahun 2015. Kemudian kita tambahkan 2 untuk intervalnya, kita stop di bulan Desember 2014. Kemudian ini intervalnya kita isikan angka 3 karena jarak dari Februari ke Desember tadi adalah 3 bulan. Kemudian untuk output range kita letakkan pada di Desember 2018. Karena tadi kita input range-nya kita tambahkan sampai bulan Desember, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan tertera, kita copy saja bagian ininya, kemudian kita di sebelah sini di paste value. Kemudian ini kita hilangkan saja. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat tabel. Cara dari membuat tabel adalah kita klik di bagian unit yang bulan April 2014. Kemudian kita blok, kemudian kita klik, kemudian kita pilih charge, kemudian kita pilih scatter, kemudian kita posisikan di paling atas. Kita posisikan di sebelah sini, kemudian kita ganti warna dulu. Kita add trend line, klik kanan, add trend line. Kemudian kita pilih di bagian fill warna, fill and line. Kemudian kita pilih warnanya warna merah supaya garisnya terlihat dengan jelas. Oke. Nah, kalau ini sudah tertera kurvanya. Kemudian kita lengkapi data yang di tabel sebelumnya di bulan Maret 48, di bulan April 41, di bulan Maret 48, di bulan April 41. Kemudian masuk ke exponential smoothing. Sama di dalam exponential smoothing ini terdapat data di mana ada bulan, tahun, dan kemudian unit. Kita blok, kita beri warna terlebih dahulu. Caranya adalah kita menggunakan data analyze. Kita klik data, kemudian kita pilih data analyze, kemudian kita pilih di bagian exponential smoothing, kemudian kita klik OK. Kemudian kita input range dari bulan Februari ini hingga dengan bulan kita tambahkan 1, yaitu ada di bulan Januari 2015. Kemudian untuk output range-nya itu ada di sebelah Januari. Kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul outputnya. Kita copy. Kemudian kita paste value. Kita hilangkan di belakang koma. Ini kita hapus saja. Nah, kita diminta untuk membuat grafik atau membuat kurva. Caranya adalah diklik di unit di bagian April, kemudian shift control panah ke bawah, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih charge, kita pilih scatter, kemudian kita posisikan di paling atas. Posisikan, kita ganti warna, kemudian kita klik kanan, add trend line, kemudian kita pilih warna merah. Kemudian kita silang. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri, untuk bulan Maret di 49, dan bulan April ada di 40. Kemudian untuk yang terakhir ada di bagian linear forecasting. Di sini juga tertera ada data
Ada bulan, tahun, dan unit. Kemudian kita diminta untuk mencari bulan Maret 2019 serta April 2019. Kemudian caranya adalah dengan kita berikan periode dulu. Kita tuliskan periode. Kemudian kita urutkan sesuai dengan nomor. Kita klik di bagian autofill option, kemudian di bagian fill series. Nah, maka akan terisi otomatis. Nah, kemudian caranya adalah kita klik di bagian sini. Bagian yang bulan Maret 2019, kita berikan sama dengan, kita berikan rumus forecast linear, kita klik. Kemudian kurung buka itu kita berikan di kolom berisikan periode yang urut. Kita berikan di D, berapa ini? Di D60, di D60, di D61. Kemudian titik koma, kemudian unit dari awal sampai akhir data itu berada di C. Dari C2 kita tarik hingga ke C60. Kemudian berikan FNF4 supaya data tersebut terkunci. Kemudian kita berikan tanda titik koma, kemudian label berisikan periode yang urut. Dari D2 hingga sampai dengan D60. Kemudian kita kurung tutup, kemudian enter. Nah, untuk jawabannya sendiri di angka 39, kita hilangkan komanya. Tinggal kita tarik saja hasilnya. Oh, maaf. Tinggal kita tarik saja dari rumus yang ada yang di atas, maka hasilnya akan sama, yaitu 39. Nah, kita isikan di bagian tabel soal Maret 39 dan April 39. Baik, jadi di sini saya akan lanjutkan untuk UAS conjoint analisis saya. Di sini ada data berisikan merek, warna transmisi. Untuk merek sendiri ada 3, Avanza Veloz yang pertama, kemudian yang kedua ada Rush, yang ketiga ada Innova. Untuk warna sendiri ada tiga warna. Yang pertama ada hitam, yang kedua ada putih, yang ketiga ada silver. Kemudian untuk transmisinya ada manual dan matic. Kemudian kita diminta untuk mengisikan bagian stimuli di deskripsi stimuli ini. Dan hasil kuesioner preferensi ada 111. Kita menggunakan SPSS. Untuk yang pertama, stepnya adalah kita buat folder baru di laptop kita, new folder, berisikan UAS conjoint analysis. Kemudian setelah itu kita kembali ke UAS. Kita kembali ke Excel. Kemudian kita diminta untuk mengisikan data merek warna transmisi. Kita gunakan SPSS. Kita buka file SPSS terlebih dahulu. Kita masuk ke klik data, kemudian kita pilih di bagian orthogonal design, kemudian kita pilih bagian generate. Kemudian di sini ada faktor name, faktor label. Nah, faktor name ini kita isikan sesuai dengan yang ada di Excel tadi. Kita isikan sesuai dengan merek, warna, dan transmisi. Kita kembali lagi ke SPSS. Faktor name-nya kita berikan merek. Kemudian faktor labelnya kita berikan merek mobil. Kita add. Kemudian warna. Faktor name-nya warna. Kemudian faktor labelnya warna mobil. Kita add. Kemudian yang terakhir adalah transmisi di faktor name. Di faktor labelnya adalah transmisi mobil.
Nah, kemudian untuk menambahkan merek warna dan transmisi, kita klik di bagian merek, merek mobil, define values. Untuk value, kita isikan urut 1, 2, 3. Untuk label, yang pertama ada Avanza Veloz. Kemudian untuk yang kedua ada Rush. Yang ketiga ada Innova. Kemudian kita continue. Kemudian di bagian merek sudah, kita lanjut ke bagian warna mobil. Kita isikan value-nya urut 1, 2, dan 3. Untuk labelnya ada warna hitam, kemudian putih di nomor 2, dan di nomor 3 silver. Kemudian kita klik continue, kemudian untuk bagian transmisi, transmisi mobil, define values, value-nya 1, 2, labelnya yang pertama adalah manual, yang kedua adalah matic. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik di bagian create new data file, kemudian filenya ini yang tadi yang baru saja kita buat. Di bagian sini kita berikan nama stimuli underscore mobil. Kemudian kita klik save, kita klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul a plan is successfully generated with 9 cards. Kita masuk ke dalam folder kita, folder yang baru. Kita cek apakah sudah masuk di folder yang baru, maka sudah akan muncul di sini. Klik di bagian file SPSS tadi, kita klik stimuli mobil, maka kemudian akan muncul data seperti ini. Akan muncul data yaitu stimuli mobil. Di sini terdapat merek, warna, dan transmisi. Kemudian ada data view dan variable view. Kita masuk ke dalam variable view. Kemudian kita desimalnya kita hilangkan menjadi 0. Setelah kita hilangkan, kita tinggal copy. Kemudian kita masuk ke dalam file UAS Conjoint Analysis di bagian Excel. Kemudian kita paste. Kemudian kita berikan judul, merek, kemudian warna, dan transmisi. Ini sudah sesuai dengan file SPSS yang stimuli mobil. Sudah sesuai. Kemudian kita kembali ke Excel. Kita ingin mengisikan stimuli, deskripsi stimuli, kita menggunakan rumus. Untuk yang pertama, kita klik di bagian 1. Kita berikan rumus VLOOKUP, kurung buka, kemudian kita masuk ke dalam level, kemudian kita klik di bagian merek yang setelah kita olah tadi di SPSS, kita klik di bagian atas sendiri, kemudian titik koma, kemudian tabelnya adalah tabel merek, kemudian titik koma, kemudian 2, kemudian titik koma, kemudian 0, kurung tutup, kemudian enter. Maka di sini sudah akan muncul sesuai dengan rumus, yaitu Innova. Kemudian kita tarik ke bawah dengan menggunakan tanda plus. Nah, maka sudah akan muncul sesuai dengan rumus dan sesuai dengan data. Kemudian untuk yang kedua ada di deskripsi warna. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka, kita masuk ke sheet level, kemudian kita pilih warna, kemudian kita berikan titik koma, kemudian kita berikan tabel warna, titik koma 2, kemudian titik koma 0, kurung tutup, enter. Maka di sini sudah akan muncul sesuai dengan rumus, kemudian kita tarik garis ke bawah, maka sudah akan muncul sesuai dengan rumus yang ada. Kemudian UTK yang terakhir ada di transmisi. Kita menggunakan rumus yang sama,
VLOOKUP, kurung buka, kemudian kita masuk ke sheet level, kita masuk ke transmisi, kemudian titik koma, kita berikan tabel di bagian transmisi, kemudian titik koma 2, titik koma 0, kemudian kurung tutup, lalu enter. Maka di sini akan muncul, kemudian kita tarik plus ke bawah, maka akan sudah muncul sesuai dengan rumus yang ada, tidak perlu manual. Untuk masuk ke dalam file yang sheet yang ketiga, di bagian UAS Conjoin, ada hasil kuesioner preferensi, kita copy, shift control panah ke bawah, kita copy, kemudian kita paste ke dalam SPSS, kita paste, sebentar, belum bisa, kita kembali ke Excel, kita copy, kemudian kita paste ke SPSS. Nah, di sini sudah muncul data sesuai yang ada di Excel. Kemudian kita hilangkan desimalnya supaya menjadi 0. Kemudian kita namanya diganti sesuai dengan yang ada di Excel. Untuk yang pertama ada responden, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan terakhir adalah P9. Nah, kemudian di data view sudah sesuai. Kemudian kita simpan data kita di file, di folder yang tadi, yang baru, dengan judul referensi konsumen. Kemudian kita save. Ini saya akan lanjutkan untuk membuat codingan mengenai referensi konsumen. Kita masuk ke dalam file, kemudian kita masuk ke new, kemudian kita masuk ke syntax, kemudian kita berikan codingan bernama yang pertama conjoin, kemudian plan, sama dengan tanda petik, petik 1, kemudian kita masuk ke dalam folder UAS conjoin analisis kita. Kita masuk yang ke stimuli mobil, kita masuk ke dalam properties, kita copy di bagian location, kita copy, kemudian kita kembali lagi ke dalam syntax, kita paste, kemudian kita berikan garis miring, kita ambil di bagian judul file yaitu stimuli mobil, kita copy, kemudian kita kembali lagi ke syntax, kita paste, kita berikan .sav, kemudian yang kedua garis miring data sama dengan ketik 1, kita masuk ke dalam folder UAS, kita share, masuk ke referensi konsumen, klik kanan, properties, kemudian kita copy di bagian location, kemudian kita kembali masuk ke dalam syntax, kita paste, kita berikan garis miring, kemudian kita kembali masuk ke dalam properties, referensi konsumen, kita copy bagian judul data, kemudian kita kembali lagi ke syntax, kemudian kita berikan .sav, kemudian yang ketiga ada garis miring, score, sama dengan P1 to P9, kemudian yang keempat ada subject, sama dengan subjeknya adalah responden, kemudian yang kelima ada faktor, faktor yang mempengaruhi adalah merek, warna, transmisi, kemudian yang keenam print, sama dengan
all. Kemudian kita running, kita pilih all. Nah, kemudian di sini akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya ini sesuai dengan yang ada di Excel, dengan jumlah responden. Di sini responden sejumlah 111, kemudian kita kembali ke output. Nah, di sini sudah sesuai sejumlah 111. Nah, untuk overall dari statistiknya sendiri, em, bisa dilihat dengan data seperti ini akhirannya. Baik, jadi sekian untuk video UAS Marketing Analytics saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.